perempuan itu mereka tidak boleh menjadi hakim. Naqisatu aklin, perempuan itu lemah akalnya, kurang kecerdasan, lemah dalam mengambil keputusan, lemah dalam persoalan ingatan, mereka sering lupa dan lain sebagainya, dan mereka al-atifah, sentimen orangnya, sifatnya. Jadi sudah fitrah perempuan itu dia sentimen, apalagi kalau sudah tanggal merah, lebih sentimen lagi. Dia tidak baca undang-undang ini kayaknya nih. Pak, dia katakan perempuan tidak punya hak, dia baca undang-undang dia ini. Saya tadi mengatakan, undang-undang itu muncul, undang-undang itu muncul. Sudah habis, saya kasih waktu sisanya untuk tim kontra untuk menghabiskan argumennya sebelum ditutup. Jadi, ya. Interupsi itu terbatas sebanyak 4 kali, jadi setelah itu tidak ada lagi interupsi. Silakan lanjutkan. Ya, kembali menanggapi, kita kembali ke belakang lagi. Kan tadi kontra di sana mengatakan ada seiring berkembangnya zaman, kecerdasan perempuan itu juga meningkat. Ya, oke lah, kita anggap itu benar. Kita anggap itu benar ya, sekalipun tidak ada tadi datanya yang diangkat. Kita anggap itu benar. Kita kembali lagi kepada dalil. Al-Quran mengatakan perempuan itu naqisatul aklin. Dia sering lupa, dia sering salah. Nah, itu kan tidak menyalahi. Tidak menyalahi karena kenapa? Kecerdasan seseorang itu tidak menjamin dia tidak akan pernah lupa. Tidak menjamin dia tidak akan pernah salah. Kecerdasan seseorang sekalipun dia berada di tingkat IQ paling tinggi itu tidak menjamin mereka tidak akan pernah lupa. Jadi sekalipun kita mengatakan perempuan sekarang sudah lebih cerdas daripada laki-laki, datanya begini-begini, sekalipun sebenarnya tidak ada datanya diangkat, tapi kan itu tidak bisa disanggah karena ulama mengatakan dari ayat ini maksudnya adalah perempuan itu banyak salah, banyak lupa, bukan dalam artian mereka tidak cerdas. Banyak salah, banyak lupa, jadi bisa jadi ya bisa saja cerdas, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa lupa karena al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Sebenarnya masih ada waktu 1 menit untuk tim kontra untuk memaparkan, tapi dari mereka mengatakan argumennya sudah selesai. Maka dari itu jangan dulu Sas. Maka dari itu saya anggap sesi babak yang kedua ini telah berakhir, sesi bidasan ini. Sebelum kita menyerahkan kepada hadirin, kami akan berikan waktu kembali kepada peserta untuk sesi ketiga, yakni mengajukan argumen penutupnya. Saya akan berikan waktu selama 3 menit. Terima kasih. Ini hanya sekedar kesimpulan terakhir. Kami juga mohon maaf karena malam ini kurang fit. Pertama, kalau ingin dijadikan penutup, karena tadi di awal diangkat masalah hadis la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, itu dikan dalil bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Ternyata di dalam penjelasan yang dipaparkan oleh saudara kami tadi menjelaskan dengan terang bahwa ketika hadis ini dimutlakkan maka akan terjadi perbedaan dalil dengan ayat yang ternyata di dalam ayat dijelaskan dan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Huququl Mi'ah lil Mar'ah. Di dalam jelaskan bahwa ketika ayat ini dimutlakkan dan menjadi dalil bahwa setiap hal yang dipimpin oleh wanita itu akan mendatangkan kebinasaan, maka ini sangat berbeda dengan kisah Ratu Bilqis di dalam Al-Quran yang ternyata kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita ternyata membawa rakyatnya bukan pada kebinasaan tetapi membawa rakyatnya kepada kebaikan, yakni keselamatan dengan mengikut kepada Raja Sulaiman. Artinya
Artinya ketika dua hal ini, artinya antara ayat dengan hadis, ketika hadis ini dimutlakkan maka akan sangat bertentangan dengan ayat. Dan di dalam kitab tersebut dijelaskan mustahil sekali ketika ada ayat yang akan bertentangan dengan hadis. Sedangkan hadis juga sendiri telah diketahui bahwa Rasulullah itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka seakan-akan kalau ini dimutlakkan maka ada kontradiksi antara dua dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ulama di dalam kitab tersebut dijelaskan hadis ini tidak dikembalikan kepada keumumannya, akan tetapi dia dikembalikan kepada asbabul wurudnya, yang mengatakan, yang kemudian dijelaskan bahwa yang menjadi landasan utama dalam hadis tersebut bukan perempuannya, akan tetapi yang menjadi landasan kehancuran adalah ketika orang yang memimpin tersebut bukanlah ahliyah, karena dijelaskan bahwa sifat daripada wanita yang memimpin ketika itu tidak ingin menerima syura, tidak ingin menerima pendapat orang lain, bahkan yuktalu akhuhu au abuhu, dalam kitab tersebut dibunuh bapak atau ayahnya, sehingga Rasulullah yang begitu indah dalam perkataannya menyifatinya dengan hal tersebut. Maka dikatakan dalam kitab tersebut, andai bukan seperti itu sifatnya, maka tentu Rasulullah sifati dengan sifat itu. Ya, sewaktu habis untuk argumen penutup ini. Itu argumen terakhir yang disampaikan dari tim pro. Kemudian kami serahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumen terakhirnya. Ya, sekalipun banyak sekali dalil-dalil yang diangkat oleh tim pro, tetap kami akan berdiri pada pendirian kami bahwa perempuan itu mereka tidak boleh menjadi hakim, karena ayat sendiri yang menjelaskan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian juga ada ayat fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani ila akhir. Itu kan menjelaskan bahwa perempuan di sini itu tidak boleh berdiri di atas laki-laki. Mereka tidak boleh menguasai laki-laki, tapi sebaliknya laki-lakilah yang menguasai perempuan. Nah, para ulama sudah menjelaskan hal itu, kenapa hal demikian terjadi, kenapa laki-laki yang qawamun nisa, kenapa laki-laki yang menguasai perempuan, kenapa bukan perempuan, kenapa tidak sebaliknya? Karena memang dikatakan di situ naqisatu aklin, perempuan itu lemah akalnya, kurang kecerdasan, lemah dalam mengambil keputusan, lemah dalam persoalan ingatan, mereka sering lupa dan lain sebagainya, dan mereka al-atifah, sentimen orangnya, sifatnya. Jadi sudah fitrah perempuan itu dia sentimen, apalagi kalau sudah tanggal merah, lebih sentimen lagi, kan seperti itu. Nah, itu fakta, itu bukan sekedar opini, tapi itu fakta. Jadi sifat fitrah perempuan itu memang mereka sentimen, sehingga para ulama mempertimbangkan jangan sampai sifat ini keluar ketika mereka melakukan ingin menyelesaikan suatu khusumah, suatu pertentangan, suatu permasalahan. Maka ini yang dihindari para ulama, mempertimbangkan maslahah dan mafsadanya. Mungkin itu saja dari kami, karena dari tadi sudah jelas semua. Selesai? Ya, itulah tadi argumen penutup yang disampaikan oleh tim kontra. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada kedua tim. Debat ini, kegiatan debat ini sifatnya bukan mencari mana yang ujung-ujungnya menang atau tidak, tapi penilaian mana yang menang atau tidak itu kembali kepada hadirin sekalian. Mana yang lebih unggul itu diserahkan kepada perspektif masing-masing. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan kami serahkan kepada dewan juri Musohi sebagai pembanding. Kami serahkan terserah untuk tim pro ataupun tim kontra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, malam ini saya baru hadir menyaksikan debat qanun ini. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi perdebatan yang biasa di kelas dinampakkan di sini. Dan ini tugasnya Demah. Mudah-mudahan ini berkelanjutan meskipun
debat konon ini tidak ada lagi untuk nasional, tapi berkelanjutan. Apakah bentuk debat, diskusi dan seterusnya yang antar tingkatan. Nah, supaya yang seperti ini luar biasa. Saya tadi ini takjub, saya kagum. Ternyata yang pro dan kontra betul-betul siap. Mereka buka referensi, saya tidak buka. Mereka buka, ya, saya jujur saya enggak belajar tentang ini, saya enggak ada persiapan ke sini. Tetapi dari dua penyampaian, memang kalau masalah ini ulama itu terbagi menjadi tiga. Ada yang haram, ada yang tidak boleh secara mutlak, yaitu kubuhnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ada yang boleh di satu sisi tapi tidak di sisi lain, yaitu kubuhnya Abu Hanifah. Yang boleh, yang penting perdata, bukan pidana. Nah, kalau ada yang boleh secara mutlak, yaitu kubuhnya Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kan tadi ada pertanyaan, di mana pertemuan ilatnya? Kenapa boleh? Karena diikutkan ke syahadah. Nah, kenapa boleh? Boleh perempuan jadi hakim, sebab perempuan boleh jadi saksi. Nah, sebenarnya ini untuk mengkanter yang tidak boleh. Kan tadi katanya tidak boleh karena hakim itu adalah majlisur rijal. Kita ketemu dengan laki-laki, perempuan dan seterusnya. Nah, itu dijawab dengan dikanter tadi itu, bahwa saksi boleh. Nah, ketika dia jadi saksi, dia juga duduk bersama laki-laki. Nah, kemudian tadi naqisul akli. Naqisul akli itu sebenarnya dijawab oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kata beliau, buktinya perempuan tidak naqisul akli, dia boleh jadi mufti. Nah, itulah tadi dikiaskan ke sana. Nah, boleh jadi mufti. Mufti itu butuh kecerdasan. Nah, butuh kecerdasan. Nah, perempuan boleh jadi mufti berarti tidak naqisul akli. Nah, memang madhab yang tidak memperbolehkan. Kalau Al-Qur'annya tadi yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, kalau yang memperbolehkan, beliau berlandaskan surah At-Taubah ayat 71. Al-mu'min wal mu'minat awliya'u ba'duhum min ba'din. Itu secara umum. Orang mukmin yang laki-laki, orang mukmin yang perempuan, mereka adalah pemimpin sebagian daripada sebagian. Berarti boleh saling memimpin. Nah, itu diantaranya yang dijadikan sebagai dalil. Nah, diantaranya yang dijadikan sebagai dalil. Jadi saya tidak bertanya kepada yang kontra dan yang pro. Nah, saya hanya ingin menyampaikan dalam debat ini penilaiannya kan tiga. Yang pertama tentang maraji, rujukan. Yang kedua analisisnya, argumennya. Dan yang ketiga ialah kepiawaian menjawab dan bertanya. Nah, itu yang dinilai. Nah, karena memang kalau kita buka sekarang ini, itu lebih banyak yang pro daripada yang kontra. Lebih banyak kalau kita buka sekarang. Tetapi kalau tadi kitab kuning, ya lebih banyak yang kontra daripada yang pro. Jadi hanya itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini bisa kelanjutan. Terserah modelnya debatkah atau bahsul masail kah atau apakah. Nah, itu Dema mohon dilanjutkan ini. Kita berterima kasih kepada Ustadz Subhan karena beliau sudah memulai ini. Insya Allah amal jariah untuk beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Makasih Ustadz Suhaib sudah hadir sebagai pembanding malam ini. Saya yakin dan percaya bahwa di hati yang kontra ini sebetulnya tidak demikian. Jadi sebagai andai saya perempuan tadi toh, saya mendengar dikata-katai begitu, tidak akan kupilih Syukran itu jadi suamiku. Nah, hanya saja memang karena Syukran Musriyadi dengan ini memang diplot untuk melawan calon juara nasional di ini, sehingga
mati-matian. Saya tiap hari itu, syukran, udah dapat, tiap hari saya chat itu. Karena saya bilang memang harus dibantai ini. Jadi lebih baik dibantai di sini daripada dibantai nasional. Sampai-sampai syukran saking tidak adanya itu turasnya ada apa. Lari ke Rocky Gerung. Apa hubungannya? Saya yakin lah habis itu nah buka itu Rocky Gerung tentang perempuan di YouTube. Terus syukran di. Oh. Tetapi sekali lagi adik-adikku semuanya seperti yang disampaikan oleh Sesuaib tadi juga bagus itu closingnya dari Khalil, bahwa perdebatan seperti ini sesungguhnya bukan untuk mencari menang dan kalah, tetapi ini adalah bahagian dari proses pembelajaran. Karena debat itu sesungguhnya adalah lawakan intelektual. Jadi cara intelektual untuk berlawak bukan dengan ketawa, tetapi caranya adalah berdebat. Meskipun mungkin adik-adik pasti membaca bahwa debat juga kadangkala menurut ulama-ulama tasawuf kita itu kan bisa mematikan hati. Tetapi kalau perdebatannya itu diakhiri dengan permusuhan, apalagi kalau debatnya sampai menyerang pribadinya.